ketika pas kebetulan waktu itu saya juga terpilih jadi uskup dan datang ke Uskupan Padang, mulai menjadi akrab di telinga kita istilah sinode. Sinode para uskup yang dilakukan dari tahun 2021 sampai 2023, berpanjang sampai tahun 2024. Kita sebagai umat satu uskupan masih mau terus melanjutkan refleksinya di tingkat Pevikeman dengan sinode Pevikeman. Sinode yang berarti berjalan bersama, bersinergi, berkolaborasi, berkolaborasi. Kita semakin sadar dan tahu apa arti sinode, karena tidak bisa menjadi umat yang jalan sendiri. Namanya umat berarti kita bersama-sama berjalan, dan berjalan bersama bukan hanya sekedar jalan-jalan untuk bicara sana bicara sini, gosip untuk hal-hal yang tidak perlu. Bukan, kita berjalan untuk saling belajar, saling mendengar, belajar membuat evaluasi, belajar merencanakan, belajar mengembangkan. Dan pada waktu tahun-tahun terakhir ini kita melihat begitu banyak pembangunan. Hampir setiap tahun kunjungan ke paroki Santa Teresa Kandis ada yang baru. Selalu ada yang baru. Aula ini, lalu dua Maria yang baru saja diresmikan itulah dua dari umat yang berjalan bersama, saling mendukung, saling membantu untuk membangun sesuatu. Tahun ini, tahun jubileum, tahun 2025, ketika pintu-pintu suci Basilika di Roma dibuka, supaya kita umat beriman bisa berziarah dan menimba kerahiman Tuhan dengan masuk melalui pintu suci itu, mengungkapkan pertobatan kita dengan merayakan Ekaristi, menerima sakramen tobat, berdoa dengan puji dari Bapa Suci, berziarah ke tempat-tempat ziarah yang sudah ditentukan, kita bisa mendapat berkat Lugens. Tahun jubileum yang kita isi dengan ziarah yang tidak lain adalah berjalan bersama dengan umat yang lain, berdoa, mengunjungi tempat-tempat doa, tempat-tempat di mana kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan bersama dengan umat yang lain. Dan saya merasa sangat bangga dan merasa bersyukur atas antusiasme umat Uskupan kita yang mungkin juga tidak sampai pergi ke luar negeri untuk mengunjungi pintu-pintu suci Basilika Paulus yang di Roma, tapi mengunjungi tempat-tempat ziarah yang ada di Uskupan kita. Sampai seorang pastor mengatakan, bagaimana kita selalu berpikir tempat ziarah di uskupan lain sampai ke Pulau Jawa, Sendang Solo, tempat Dua Maria di sini di sana, sampai bahkan ke Medan. Tapi kita tidak berpikir bahwa di gereja-gereja kita juga bisa membuat tempat doa undangan dan menjadi tempat ziarah. Maka paroki Santo Yosef Duri sudah merencanakan setiap gereja stasi, paling tidak mulai dengan 7 gereja stasinya buat tempat ziarah undangan, tempat doa undangan, mengundang umat untuk berdoa, mengundang umat untuk berziarah. Jadi dari satu stasi berkunjung ke stasi yang lain, sesuatu yang tentu akan memperkaya pengalaman iman umat, juga mempererat persaudaraan antar stasi. Seperti yang sudah terjadi
ziarah yang kita laksanakan pada tahun ini, dari kefikir bahasa Paulus Rio sampai kehidupan Sumber, bahkan sampai ada yang pengetahuan, berkunjung ke tempat-tempat ziarah yang sudah kita lakukan, umat merasa memiliki satu sama lain. Umat uskupan kadang merasa bahwa ternyata uskupan kita begitu luas, saudara-saudara kita ada di mana-mana. Di situ kita semakin memahami arti sinode tadi. Berjalan bersama berarti juga berdoa, berziarah. Berziarah sebagai peziarah pengharapan. Berdoa karena kita tahu bahwa meskipun keadaan ekonomi politik kita tidak bertambah baik, kita punya teman-teman seiman, kita punya orang-orang lain yang sama-sama berjuang dengan kita, tidak sendiri. Meskipun tanah-tanah kita terancam, meskipun masa depan kita tidak jelas, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai peziarah pada tahun ini, dengan memiliki buah Maria, Bunda pengharapan abadi, kita tidak mau putus asa. Kita mau merasa bersama dengan umat yang lain, berjuang bersama untuk mempertahankan kesejahteraan kita bersama, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Dan kita punya contoh Yesus sendiri yang telah memberikan dirinya untuk kita. Bunda Maria dari kita dengar dalam bacaan Injil menemani Yesus sampai ke bawah salib, mendengar dari putranya yang sudah sekarang itu, inilah anaknya, ibu, inilah anaknya. Dan kepada murid yang dikasihi, Yesus mengatakan, inilah ibunya. Maka kita begitu bisa dikatakan kita orang-orang yang begitu bahagia karena kita punya ibu yang begitu dekat dengan Yesus. Ada orang-orang dari gereja tangga barangkali yang mengatakan, kenapa harus pakai perantara-perantara? Kenapa kita tidak bisa berdoa langsung saja kepada Allah? Tapi tidak, sebagai orang Katolik kita punya ibu perantara. Kalau kita berdoa dengan perantara ibunya, siapa lagi? Dia tidak bisa menolak. Injil Yohanes 2 kali nama Bunda Maria disebut Ibu Yesus. Satu kali ketika perjamuan kawin nikahan, yang tadi terakhir kali kita dengar waktu kita mendengar bacaan di atas salib, Yesus mengatakan pada murid yang dikasihi, inilah ibu. Di perjamuan kawin nikahan, Bunda Maria minta pada Yesus karena pengantin itu kekurangan air. Dan apa jawab Yesus? Saatnya belum tiba, tapi kami yang minta Bunda Maria, ibunya sendiri. Pesta itu tidak menjadi sesuatu yang memalukan karena kekurangan anggur. Pesta itu terus berlanjut karena anggur yang bagus tiba-tiba datang dari air. Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Kenapa? Kita berdoa kepada Bunda Maria dan Bunda Maria menyampaikan itu kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semakin yakin menjadi orang-orang yang punya pengharapan justru karena seperti Bunda Maria, teladan pengharapan kita percaya juga melalui dia dengan perantaraannya doa-doa kita sampai kepada Yesus lebih dekat lagi. Maka marilah saudara-saudari, dengan memiliki tempat ziarah buah Maria ini, maka kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Kita berkumpul berdoa sambil bersama. Buah Maria Lourdes mengatakan menjadi tempat di mana orang bisa berdoa untuk orang-orang sakit, untuk kita yang sakit, untuk kita yang lemah, yang butuh kekuatan dalam penderitaan dan perjuangan. Dan Maria dari Lourdes akan membawa doa kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat mujizat yang besar. Tuhan mencintai kita.
Tuhan memberkati kita semua.